Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kita sekarang masuk topik yang baru, yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Materi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Pada video bagian pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu nilai eigen dan vektor eigen, kemudian bagaimana cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matriks. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti biasa, materi di dalam slide video ini diambil dari buku Howard Anton dan Chris Flores yang berjudul Elementary Linear Algebra edisi ke-10. Vektor eigen dan nilai eigen didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah matriks yang berukuran n kali n, maka vektor tidak 0x di Rn disebut dengan vektor eigen dari A jika A dikali dengan vektor X sama dengan perkalian suatu skalar lambda dengan vektor X, yaitu AX sama dengan lambda dikali X. Skalar lambda ini disebut dengan nilai eigen dari A, dan X dinamakan vektor eigen yang berkoresponden dengan lambda. Kata eigen sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n dikali n. Vektor eigen X menyatakan vektor kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks n kali n menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Jadi kalau X ini adalah vektor, maka apabila dikalikan dengan sebuah matriks A akan menghasilkan sebuah vektor lain yang merupakan kelipatan dari vektor itu sendiri, atau lambda dikali X. Dengan kata lain, operasi AX sama dengan lambda X menyebabkan vektor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda dengan arah yang sama jika lambda positif dan arah berkebalikan jika lambda negatif. Jika lambda terletak antara 0 sampai 1, maka perkalian X dengan lambda akan menghasilkan vektor yang lebih pendek atau menyusut dibandingkan dengan vektor X. Jika lambda lebih besar dari 1, akan menghasilkan vektor lain yang lebih panjang dari vektor X. Jika lambda terletak antara min 1 sampai 0, akan menghasilkan vektor lain yang berlawanan arah yang panjangnya lebih pendek daripada panjang vektor X. Dan apabila lambda kecil atau sama dengan 1, akan menghasilkan vektor lain yang berlawan arah namun lebih panjang daripada vektor X. Sebagai contoh, misalkan matriks A berukuran 2 kali 2 dengan elemen-elemen 3, 0, 8, min 1. Vektor X adalah sebuah vektor kolom dengan nilai 1, 2, merupakan vektor eigen dari A dengan nilai eigen yang berkoresponden dengan vektor X tersebut adalah lambda sama dengan 3. Karena kalau kita mengalihkan matriks A ini dengan vektor X, maka akan menghasilkan sebuah vektor yang bernilai 3 dan 6, yang merupakan 3 kali vektor X. Jadi kalau digambarkan di sini, vektor X adalah dengan komponen 1, 2 adalah ini, maka jika dikalikan dengan A, akan menghasilkan sebuah vektor yang merupakan 3 kali vektor X tersebut. Jadi di sini, nilai lambda sama dengan 3 menyatakan nilai eigen, dan X menyatakan vektor eigen. Sebagai latihan, perlihatkan bahwa vektor X dengan komponen 1 dan min 1 merupakan vektor eigen dari matriks A dengan elemen 1, 3, 3, 1 dengan nilai eigen yang berkoresponden lambda sama dengan min 2. Lalu gambarkan vektor X dan hasil perkaliannya dengan A. Pada contoh 1 tadi, diberikan vektor eigen dan nilai eigen dari sebuah matriks. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara mendapatkan vektor eigen dan nilai eigen tersebut. Di sini akan dijelaskan cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matriks. Diberikan sebuah matriks A yang berukuran n kali n. Maka vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A dihitung sebagai berikut. Nyatakan persamaan vektor eigen dan nilai eigen, yaitu AX sama dengan lambda dikali X. Sekarang kalikan kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan, dengan matriks I. I adalah matriks identitas. Perkalian I dengan matriks A tetap akan menghasilkan matriks A. Sedangkan perkalian I dengan lambda X, ya, di sini ditulis sebagai lambda IX.
Kemudian pindahkan ruas kiri ini ke ruas kanan, jadi lambda IX dikurang AX, sehingga dapat kita tuliskan dalam bentuk kurung, lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Maka ini adalah sebuah sistem persamaan linear. Ya, sebuah sistem persamaan linear homogen dengan ruas kanannya sama dengan 0. Nah, vektor X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda I kurang A ya, dikali dengan X sama dengan 0. Karena vektor eigen adalah vektor yang tidak 0, maka agar lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0 memiliki solusi yang tidak 0, yaitu nilai X tidak sama dengan 0, maka haruslah determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Nah, persamaan determinan lambda I kurang A sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik dari matriks A. Dan akar-akar persamaan karakteristik tersebut, yaitu lambda, dinamakan akar-akar karakteristik, atau dengan kata lain, nilai-nilai eigen. Agar lebih jelas cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen, perhatikan contoh 2 berikut. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A yang berukuran 2x2 dengan elemen-elemen 3, 0, 8, min 1. Kita akan menentukan nilai-nilai eigen terlebih dahulu. Dari persamaan determinan lambda I kurang A sama dengan 0, kita hitung lambda I kurang A, yaitu sama dengan lambda dikali dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1, dikurang dengan matriks A, sama dengan lambda dikali matriks identitas ini adalah lambda 0, 0, lambda, dikurang dengan matriks A, hasilnya adalah sebuah matriks, lambda dikurang 3, kemudian 0 dikurang 0, 0 dikurang 8, min 8, nah, lambda dikurang min 1, lambda tambah 1. Kemudian kita hitung determinan dari matriks ini. Lalu disama dengankan dengan 0. Nah, determinan dari matriks ini, atau dinyatakan dengan lambang 2 garis ini, dapat dihitung secara langsung karena merupakan matriks 2 kali 2. Determinannya adalah lambda dikurang 3 dikali lambda tambah 1 dikurang dengan 0 kali min 8. 0 kali min 8 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya hanya menjadi lambda kurang 3 dikali lambda tambah 1 sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Akar-akar persamaan karakteristik ini mudah dihitung, yaitu lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan min 1. Inilah yang menjadi nilai-nilai eigen. Jadi, nilai-nilai eigen dari matriks A adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 1. Selanjutnya, untuk menentukan vektor eigen, kita gunakan persamaan lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. X ini adalah vektor eigen. Lambda I kurang A adalah matriks lambda kurang 3, 0, min 8, lambda tambah 1. Sedangkan vektor X kita nyatakan komponennya adalah X1, X2, dan ruas kanan di sini adalah 0, 0. Karena ada 2 buah nilai eigen, maka kita hitung satu persatu untuk setiap nilai eigennya. Untuk lambda sama dengan 3, maka kita ganti matriks ini menjadi 3 kurang 3 adalah 0, 0, min 8, 3 tambah 1 adalah 4. Dikali dengan X1, X2 sama dengan 0, 0. Ini menghasilkan sebuah sistem persamaan linear yang dapat kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Atau secara langsung di sini karena sudah menghasilkan sebuah matriks yang seluruhnya 0 di sini, dapat kita nyatakan min 8 X1 ditambah 4 X2 sama dengan 0. Atau 8 X1 sama dengan 4 X2. Kita bagi kedua ruas dengan 4, ya, sehingga 2 X1 sama dengan X2. Atau X1 sama dengan setengah X2. Dengan memisalkan X2 sama dengan T, maka X1 sama dengan setengah T. T adalah sembarang nilai elemen bilangan real. Sehingga vektor eigennya dinyatakan dalam bentuk X sama dengan, ya, dengan komponennya X1, X2 sama dengan setengah T dan T, atau kita keluarkan T ini, ya, T dikali vektor setengah 1. Nah, karena T di sini adalah sembarang nilai elemen bilangan real, maka terdapat banyak sekali vektor eigen. Dan ini akan membentuk ruang vektor yang disebut dengan ruang eigen atau eigenspace. Ruang eigen ini memiliki basis adalah setengah vektor setengah 1. Jadi, vektor setengah 1 ini adalah basis untuk ruang eigen dengan lambda sama dengan 3. Nah, ruang eigen itu ditulis dengan notasi E3 sama dengan, yaitu sebuah himpunan yang berisi vektor X yang berbentuk T dikali vektor setengah, ya, 1. T adalah sembarang elemen bilangan real.
Untuk nilai eigen yang kedua, yaitu lambda sama dengan min 1, maka persamaannya adalah lambda dikurang 3, 0, min 8, lambda tambah 1, X1, X2 sama dengan 0, 0. Dengan mensubstitusikan lambda sama dengan min 1 ini ke dalam persamaan matriks ini, maka menjadi min 1 kurang 3 adalah min 4, ya, kemudian ini 0, min 8, min 1 tambah 1 adalah 0. Dikali dengan X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, selesaikan ini dengan eliminasi Gauss, yaitu kita nyatakan dalam bentuk matriks augmented, min 4, 0, 0, min 8, 0, 0. Kita bagi baris pertama dengan min 4, sehingga menjadi 1, 0, 0. Dan baris keduanya masih tetap min 8, 0, 0. Lalu R2 kita tambah dengan 8 R1, sehingga menjadi 0, 0, 0. Berarti di sini hanya ada sebuah persamaan, yaitu X1 sama dengan 0. Nah, sedangkan X2 berarti adalah sembarang nilai. Ya, kita sebut X2 itu adalah sama dengan T. T adalah sembarang elemen dari bilangan real. Maka vektor-vektor eigennya adalah berbentuk X sama dengan komponen X1, X2 sama dengan 0T. Atau kita keluarkan menjadi T01. Nah, karena banyak sekali nilai T di sini, ya tak berhingga banyaknya, maka vektor-vektor eigen ini akan membentuk ruang eigen atau eigenspace. Dengan basisnya adalah 0, 1. Jadi vektor 01 adalah basis untuk ruang eigen dengan lambda sama dengan min 1, atau dinyatakan dalam E-1 sama dengan sebuah himpunan yang berisi vektor X dalam bentuk T, ya, kali dengan vektor 0, 1. T adalah sembarang elemen bilangan real. Sebagai latihan, tentukan nilai-nilai eigen, vektor eigen, ruang eigen, dan basis ruang eigen dari matriks A yang berukuran 2x2 dengan elemen-elemennya adalah 1, 3, 3, 1. Nah, di sini diberikan jawabannya, namun cara penyelesaiannya ditinggalkan kepada Anda sebagai latihan. Nilai-nilai eigennya kalau dihitung adalah min 2 dan 4. Untuk lambda sama dengan min 2, vektor-vektor eigennya berbentuk X sama dengan, ya, X1, X2 sama dengan T, T, ya, sama dengan T dikali vektor 1, min 1. Jadi ruang eigennya adalah E-2, ya, sama dengan himpunan X sama dengan T dikali vektor 1, min 1. T sembarang elemen bilangan real, sehingga basis ruang eigennya adalah vektor 1, min 1. Untuk lambda sama dengan 4, vektor-vektor eigennya berbentuk X sama dengan X1, X2 sama dengan vektor T, T, ya, atau sama dengan T dikali vektor 1, 1. Nah, ruang eigennya adalah E4 sama dengan himpunan vektor X sama dengan T dikali vektor 1, 1, T sembarang elemen bilangan real, dan basis ruang eigennya adalah sebuah vektor yaitu 1, 1. Untuk matriks A yang berukuran lebih besar dari 2x2, diperlihatkan pada contoh 3 berikut. Diketahui sebuah matriks A yang berukuran 3x3 dengan elemen-elemen 3, min 2, 0, min 2, 3, 0, 0, 0, 5. Carilah nilai-nilai eigen dari matriks A dan basis untuk ruang eigen. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Kita hitung lambda I kurang A. Lambda I adalah ini, ya, yaitu matriks 3x3 dikurang dengan matriks A menghasilkan matriks yaitu lambda dikurang 3, yang ini, 0 dikurang min 2 adalah 2, ya, 0 kurang 0, 0, 0 dikurang min 2, 2, dan seterusnya, maka akan menghasilkan matriks ini. Nah, kemudian kita hitung persamaan determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Jadi kita hitung determinan matriks ini dalam bentuk sebagai berikut, ya, sama dengan 0. Nah, tentu kita masih ingat cara menghitung determinan sebuah matriks yang berukuran lebih dari 2x2. Kita pilih sebuah baris atau kolom yang mengandung sebanyak mungkin 0 agar perhitungannya seminimal mungkin. Nah, di sini kita pilih baris ketiga, ya, sebagai acuan karena baris ketiga ini memiliki banyak 0, maka determinan dari matriks ini adalah, ya, 0 dikali dengan elemen-elemen 2, 0, lambda kurang 3, 0. Kemudian dikurang dengan 0 dikali elemen-elemen lambda kurang 3, 0, 2, 0. Kemudian lambda kurang 5 dikali elemen-elemen lambda kurang 3, 2, 2, lambda kurang 3. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini adalah 0, ya, ini adalah 0, sehingga tersisa hanya ini. Jadi lambda kurang 5 dikali dengan determinan, ya, matriks ini adalah lambda kurang 3 dikali lambda kurang 3, ya, dikurang dengan 2x2, yaitu adalah 4. Sehingga menjadi seperti ini.
Nah, kita selesaikan yang di dalam ini terlebih dahulu. Lambda kuadrat kurang 6 lambda ditambah 9, lalu dikurang 4. Sehingga menjadi lambda kuadrat kurang 6 lambda tambah 5. Ya, sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi lambda kurang 5 kali lambda kurang 1. Sehingga menjadi lambda kurang 5 dikali lambda kurang 5 dikali lambda kurang 1 sama dengan 0. Jadi sini lambdanya hanya ada 2, yaitu 5, karena di sini sama ya. Kemudian lambda yang kedua adalah 1. Jadi nilai-nilai eigennya adalah 5 dan 1. Untuk menentukan vektor eigen, ruang eigen, dan basisnya, kita hitung masing-masing untuk setiap nilai eigen. Untuk lambda sama dengan 5, maka dari persamaan sistem persamaan linear ini, ya, lambda kurang 3, 2, 0, 2, lambda kurang 3, 0, 0, 0, lambda kurang 5, dikali dengan vektor kolom X1, X2, X3, ya, sama dengan ruas kanannya 0, 0, 0. Kita ganti lambda sama dengan 5 ini ke dalam matriks ini, ya, sehingga menjadi ya, 5 kurang 3, 2, ya, 2, 0, ya, 2, 5 kurang 3, ya, 2, ya, sehingga menghasilkan sistem persamaan linear ini. Nah, kita selesaikan dengan eliminasi Gauss. Nah, ini berbentuk matriks augmented. Nah, kita bagi terlebih dahulu baris pertama dengan 2, sehingga menghasilkan 1, 1, 0, 0. Kemudian, agar ini menjadi 0, baris kedua kita kurang dengan 2 baris pertama, sehingga ini menjadi 0, 0, 0, 0. Nah, sehingga diperoleh hanya persamaan pada baris pertama, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 0, atau X1 sama dengan min X2. Nah, di sini misalkan X2 sama dengan S, X3 sama dengan T, maka X1 sama dengan min S. Ya, sehingga vektor-vektor eigennya ya, membentuk sebuah ruang eigen. Ya, dan untuk lambda sama dengan 5, ruang eigennya adalah berisi vektor berbentuk min S, ST, atau sama dengan S dikali min 1, 1, 0, ditambah T, 0, 0, 1. Ya, S dan T adalah sembarang elemen bilangan real. Nah, basis ruang eigennya adalah dua buah vektor ini, yaitu vektor min 1, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, perhatikan kenapa ini basis. Ya, ingat lagi bahwa definisi basis itu vektor-vektor di dalam basis itu saling bebas linear, ya, dan membangun ruang vektor. Nah, kalau membangun ruang vektor sudah dinyatakan sebagai kombinasi linear ini, ya. Sedangkan ini coba periksa, ya, ini adalah bebas linear. Dengan cara yang sama, kita hitung untuk nilai eigen yang lain, yaitu lambda sama dengan 1. Kita substitusikan lambda sama dengan 1 ke dalam sistem persamaan linear ini, ya, sehingga menjadi min 2, 2, 0, 2, min 2, 0, 0, 0, min 4. Dikali vektor X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, selesaikan ini dengan eliminasi Gauss. Ya, ini matriks augmentednya. Kita bagi baris pertama dengan min 2, hasilnya ini. Kemudian baris kedua, kita kurang dengan 2 kali baris pertama, hasilnya ini. Kemudian baris ketiga, kita bagi dengan min 4, hasilnya ini. Nah, diperoleh persamaan ya, pada baris ketiga ini, X3 sama dengan 0. Kemudian dari baris pertama, X1 kurang X2 sama dengan 0, atau X1 sama dengan X2. Nah, di sini misalkan X2 sama dengan T, maka X1 sama dengan T. Sehingga ruang eigennya berbentuk ya, E1 sama dengan himpunan yang berisi vektor eigen X ya, sama dengan T, T0 ya, atau sama dengan T110 ya. T adalah sembarang elemen bilangan real. Dan basis ruang eigennya adalah vektor 1, 1, 0. Jadi untuk setiap nilai eigen membentuk ruang eigen, dan setiap ruang eigen memiliki basisnya masing-masing. Perhatikan bahwa tidak semua matriks memiliki nilai-nilai eigen. Nah, perhatikan contoh 4 berikut. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A ya, yang berukuran 2 kali 2 dengan elemen-elemen min 2, min 1, 5, 2. Kita hitung lambda I kurang A. Ya, jadi lambda 0, 0 lambda dikurang matriks A ini sama dengan lambda tambah 2, 1 min 5 lambda kurang 2. Kemudian kita hitung persamaan determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Nah, determinan dari ini ya dinyatakan begini ya, sama dengan 0. Nah, ini matriksnya 2 kali 2, berarti persamaan determinannya bisa dihitung langsung. Lambda ditambah 2 dikali lambda kurang 2 dikurang dengan 1 kali min 5 ya, sama dengan 0. Ini akan menjadi lambda kuadrat kurang 4 ya,
ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga menjadi lambda kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar-akar real. Akar-akarnya imajiner. Nah, dengan kata lain bahwa matriks A tidak memiliki nilai-nilai eigen. Aplikasi nilai eigen dan vektor eigen antara lain adalah dalam bidang grafika komputer atau computer graphics, di dalam bidang fisika digunakan dalam perhitungan getaran mekanis, aliran panas, mekanika kuantum, dan sebagainya. Di dalam biologi digunakan dalam perhitungan dinamika populasi, kemudian juga digunakan dalam sistem pendukung keputusan atau decision support system, juga digunakan dalam bidang ekonomi, ya, dan lain-lain sebagainya. Sebagai latihan, kerjakan 2 buah soal berikut ya, yang diambil dari soal quiz dan soal ujian akhir semester. Diberikan matriks A sebagai berikut yang berukuran 3x3. Tentukan semua nilai eigen dari matriks A. Ya, tentukan semua vektor eigen dari A dan basis dari ruang eigen. Soal yang mirip adalah seperti ini. Diketahui matriks A yang juga 3x3. Hitunglah nilai eigen dari matriks A. Tentukan vektor eigen untuk setiap nilai eigen A. Kemudian tentukan basis dari ruang eigennya. Demikianlah materi kita pada video bagian pertama tentang nilai eigen dan vektor eigen. Nanti akan kita lanjutkan pada video bagian kedua yang membahas tentang diagonalisasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.